Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tutus Rani Arifah. Saya dosen tetap Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Saya mengampu beberapa mata kuliah di Prodi PGMI, yaitu khusus lebih kepada pendidikan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah pendidikan bahasa Indonesia MISD kelas rendah, pendidikan bahasa Indonesia MISD kelas tinggi, dan Kapita serta bahasa Indonesia. Adapun beberapa mata kuliah tambahan yang saya ajarkan kepada mahasiswa UNISKA, salah satunya adalah statistik, pendidikan PKN SD, pramuka, dan konsep dasar PKN MISD. Baik, di sini saya akan membahas tentang LPS mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia MISD kelas rendah dengan SKS atau beban perkuliahan ada 3 SKS di semester 4 dengan kode PGM 3401 dengan mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia kelas rendah MISD. Capaian pembelajaran lulusan yang pertama adalah sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Secara keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Dan untuk keahliannya, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk keterampilan khusus pada capaian pembelajaran lulusan, yaitu mampu melakukan tindakan reflektif dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bidang guru khususnya yang ada di MI atau di sekolah dasar. Untuk pengetahuan dalam capaian pembelajaran lulusan, yaitu mengetahui pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan atau agama dan sains sebagai paradigma keilmuan. Dalam capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah peserta mahasiswa menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Indonesia MISD kelas rendah, mengembangkan indikator dan materi keterampilan bahasa Indonesia MISD kelas rendah, terutama dalam membaca dan menulis permulaan, menyiapkan strategi dan media pembelajaran bahasa Indonesia MISD kelas rendah, mampu menggunakan alat peraga dalam pembelajaran bahasa Indonesia, membuat perangkat pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah, merancang lingkungan belajar bahasa Indonesia di kelas rendah, merancang penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah, dan mampu melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia MISD di kelas rendah, dan mampu mengembangkan buku ajar bahasa Indonesia MISD di kelas rendah. Untuk deskripsi mata kuliah, yang pertama, mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan peserta didik, terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia di MISD kelas rendah, dan mampu secara profesionalisme dalam memahami keterampilan itu. Dan skup kajiannya meliputi SK, standar kompetensi dan kompetensi dasar, indikator, dan materi keterampilan bahasa Indonesia MISD di kelas rendah, terutama dalam aspek membaca dan menulis permulaan, strategi dan media pembelajaran bahasa Indonesia MISD kelas rendah, membuat alat peraga dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan membuat perangkat pembelajaran bahasa Indonesia MISD kelas rendah, lingkungan belajar bahasa Indonesia, dan membuat penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia MISD di kelas rendah.
mampu mensimulasi pembelajaran bahasa Indonesia MISD di kelas rendah, terutama dapat mengembangkan buku ajar bahasa Indonesia MISD di kelas rendah. Berikut ini adalah simulasi video saya dalam perkuliahan semester 4 mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia MISD kelas rendah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, selalu bersyukur, pantang menyerah. Kurang semangat, butuh terus kita mendengar. Ulang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, selalu bersyukur, pantang menyerah. Tangan buat semua. Hari ini adalah hari Kamis. Kita membuka pertemuan keempat untuk mata kuliah apa? Pendidikan Bahasa Indonesia MISD di Baik, perhatikan. Pertemuan kemarin Bu Tutu sempat membahas, kalian masih ingat bahwa ada beberapa aspek-aspek keterampilan berbahasa Indonesia. Masih ingat nggak? Nah, ingat dong. Ini salah satunya apa? Aspek keterampilan berbahasa Indonesia. Menulis. Ada lagi? Menyimak. Terus? Membaca dan membaca. Ulang. Ada 4 aspek yang kemarin sempat Bu Tutu singgung. Yang pertama tadi ada menulis. Yang kedua menyimak. Yang ketiga berbicara. Yang keempat membaca. Jangan sampai lupa di situ. Nah, ini adalah kita akan membahas salah satu aspek yang belum kita kaji. Nah, perhatikan di sini posisi aspek keterampilan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah menyimak. Sekarang posisi kalian sedang menyimak ibu, ya kan? Menyimak beda dengan mendengarkan. Kalau mendengarkan itu hanya apa? Memperhatikan, tetapi tidak terlalu fokus dengan apa yang dilihat di depan mata. Mendengarkan, saat kalian sedang di sini, lalu kalian melihat misalnya ada suatu kendaraan lewat, itu kalian mendengarkan? Mendengarkan. Dikatakan menyimak tidak? Tidak. Menyimak itu adalah posisi saat kalian dalam keadaan sadar mendengarkan dan melihat apa yang ada di depan kalian, di depan mata kalian. Yang kedua adalah berbicara. Kemarin sempat dibahas juga berbicara, pelafalan, notasi harus jelas seperti apa? A, B, C, D dan lain sebagainya. Oke, next membaca. Perhatikan di sini karena konteks pembahasan kita adalah bahasa Indonesia di kelas rendah, berarti cakupan materi yang Bu Tutu bahas itu posisinya ada di kelas berapa? 1, 2, dan 3. Nah, lihat di sini. Pembelajaran yang akan kita bahas ada 6 poin. Yang pertama adalah hakikat menulis, ya. Yang kedua tentang menulis permulaan. Yang ketiga adalah tentang tujuan. Jadi setiap kali kita bertatap muka, apa sih tujuan kita mempelajari ini? Untuk apa? Menulis permulaan itu untuk apa? Diterapkan di kelas rendah. Lalu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Karena besok kalian adalah sebagai apa? Sebagai peserta didik atau sebagai mengajar? Nanti sebagai apa? Mengajar. Jadi kalian harus tahu poin-poin apa saja yang harus kalian lakukan saat kalian menjadi seorang pengajar. Terutama di mana? Di kelas rendah, seperti poin di sini. Apa langkah-langkah dalam menulis permulaan? Nanti akan Bu Tutu kasih tahu atau memberitahu bagaimana poin-poin dalam menulis permulaan. Yang kelima, nah, apa itu? Metode pembelajaran menulis permulaan. Nanti caranya seperti apa saat kita mengajar kepada peserta didik di kelas 1? Terutama tahap-tahapan menulis apa saja. Karena kita belum tahu kelas 1 ini ada yang biasanya sudah bisa menulis dan juga pasti ada dong yang belum bisa menulis.
Kesulitannya apa? Nanti kita akan bahas. Lalu poin terakhir yang keenam adalah bagaimana caranya kita melakukan penilaian dalam menulis permulaan. Dikatakan berhasil saat kita mengajar bagaimana menulis itu seperti apa, nanti ada kriterianya. Oke, hakikat menulis di sini. Ada yang mau bantu Ibu untuk menjelaskan apa itu definisi menulis? Coba, siapa? Siti? Fatra? Silakan. Hakikat menulis merupakan salah satu media yang digunakan seseorang dalam menyampaikan pesan secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Kenapa sih nggak langsung? Kalau langsung itu berarti apa? Berbicara. Tidak langsung berarti melalui tulisan. Bukan hanya tulisan, mungkin bisa dengan menggunakan alat komunikasi yang sekarang seperti apa? WhatsApp, terus apa lagi? Nah, email, Facebook dan lain sebagainya. Tapi konteks di sini adalah kita memposisikan menulis di kelas rendah. Tidak mungkin kita mengajarkan WhatsApp, tapi harus bagaimana peserta didik menulis tahap-tahapannya. Itu berarti hakikat untuk menulis. Poin yang kedua, kegiatan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui tulisan. Betul, karena tadi menulis masuk ke dalam 4 aspek keterampilan berbahasa Indonesia. Nah, menulis ada di aspek paling bawah, karena menulis itu tahap terakhir yang akan dijelaskan pada aspek keterampilan. Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Membaca. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Oke. Oke ya, lanjut lagi. Nah, di sini ternyata kenapa sih Bu? Wah, ada menulis permulaan, sedangkan tadi 4 aspek tidak ada menulis permulaan. Kenapa? Karena posisinya adalah ini ada di kelas rendah, di kelas 1, 2, dan 3. Perhatikan di sini. Menulis permulaan difokuskan pada kemampuan mekanik. Apa itu kemampuan mekanik? Mengenalkan penulisan huruf. Lalu kata. Kata itu apa? Contoh kata. Contoh kata itu seperti apa? Bola, meja. Itu kan kata-kata gampang sekali. Ayo coba contoh kata. Buku. Ini kata termasuk kata? Tidak. Masuk. Ya, kemampuan mekanik tadi ada huruf, penulisan kata, penggunaan kalimat sederhana. Misalnya di sini buku terus bilang ini buku. Ini adalah termasuk kalimat sederhana. Posisinya adalah ini di kelas rendah. Jangan sampai kalian ini gampang, tidak, karena kita memposisikan karena nanti kalian akan mengejar di kelas 1, 2, 3. Oke, lanjut. Di sini ada tujuan menulis permulaan. Yang pertama adalah sebagai suatu dasar penguasaan keterampilan menulis lanjutan. Yang kedua, siswa memahami cara menulis permulaan dengan menggunakan ejaan yang benar dan mengkomunikasikan ide atau pesan secara tertulis. Ejaan yang benar itu seperti apa? Misalnya, ejaan yang benar itu seperti apa? Buku, benar nggak itu termasuknya? Betul. Tapi biasanya salah itu seperti apa, Bu? Misalnya buku. Buku itu kalau kita eja satu huruf biasanya buku itu terdiri apa? B-U-K-U. Buku. Ya, bukan B-U-K-K-U. Ya kan? Itu ejaan yang salah di situ. Yang ketiga, agar siswa atau peserta didik dapat menulis dengan tulisan yang terang, jelas, teliti, dan mudah dibaca. Perhatikan di sini. Nah, mungkin kalau kalian punya adik di rumah, biasanya mereka suka mencoret-coret dinding. Nah, di umur 2-6 tahun,
Perhatikan di sini, ternyata ada beberapa tahapan dalam menulis permulaan. Yang pertama apa? Mereka pasti akan tahap mencoret atau membuat garisan. Dan jarang ada anak yang umur 2-6 tahun sudah bisa langsung begini. Pasti ada coretan yang tidak teratur seperti ini. Kalau kalian amati adik kalian yang di rumah atau sepupu atau saudara, lihat ada beberapa coretan yang tidak teratur seperti ini. Ternyata ini masuk dalam tahap menulis permulaan. Jadi jangan disalahkan. Sebagai orang tua atau sebagai pendidik kita harus memberikan fasilitas. Kalau memang tidak bisa dicoret di tembok, mungkin kita harus memberikan apa? Buku. Untuk apa sih? Dicoret. Yang kedua, anak boleh membentuk beberapa garis atas ke bawah, atau coretan ini dapat mengidentifikasi kemampuan anak dalam mengontrol alat tulis. Next, di sini. Setelah tadi dia mencoret dengan tidak beraturan, yang kedua, tahap penggunaan secara linear, baik secara horizontal dan vertikal. Nah, biasanya tahap selanjutnya setelah mereka sudah membuat seperti ini, mereka biasanya lurus saja. Adalah ya kan, ditembakkan itu berarti dia sudah mengalami fase kedua, tahap dalam menulis. Dia bisa lurus secara vertikal ataupun horizontal. Berarti dia sudah masuk ke fase kedua. Di sini perlu diperhatikan. Fase ketiga apa? Secara random. Jadi biasanya mereka berimajinasi bahwa aku mau menggambar ikan, menggambar rumput, tetapi karena belum sesuai dengan gambar, mereka berimajinasi seperti ini. Bahwa mereka berpikir bahwa mungkin ini kalau kalian lihat adalah kepala ikan. Imajinasi dia seperti itu. Dan ini adalah rumput. Ternyata ini adalah masuk kepada fase atau tahap ketiga. Ingat kisaran umurnya berapa tadi? 2-6 tahun. Jadi jangan selamanya apa yang digambar oleh anak-anak itu tidak bagus. Ternyata memang belum sampai ke betul-betul gambar ikan itu belum bisa, karena belum masuk ke tahap itu. Next, di sini, nah biasanya tahap akhir, tahap berlatih huruf atau menyebutkan huruf. Biasanya kalau misalnya namanya siapa di sini? Yuni. Biasanya orang tua pasti Yuni, Yuni seperti ini loh nak. Ya kan, biasanya mengajar pertama dikenalkan huruf itu biasanya nama dia. Jarang pakai nama orang, pasti nama dia sendiri. Nih, Yuni, dia itu seperti ini, itu seperti ini. Itu ya, perhatikan di sini. Itu masuk kepada tahap aspek menulis permulaan. Nah, kalau sudah masuk ke ranah kelas 1 atau umur 7 tahun, yang pertama adalah biasanya guru akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan pulpen atau pensil yang baik dan benar. Coba sekarang semuanya pegang pulpen yang baik dan benar satu-satu. Mana yang nggak punya pulpen? Nah seperti itu ya. Coba kalau poin di sini, poin ABC. Siapa yang mau menjawab? Mau bantu ibu menjawab? Poin apa yang betul untuk memegang pensil yang benar itu yang di mana? Bunyi jari. Oke. Oke, Siti Sandra. Poin berapa? B. Yang lain ada yang lain? A. Oke, yang lain? B. Oke. Berarti di sini untuk memegang pensil yang benar dan baik, karena kita kan ada favorit juga ya. Nah, poin apa? B. Jangan lupa ya. Kalau poin A, kenapa sih nggak poin A? Susah. Dia lebih menekan kepada kertas atau tulisan. Kalau seperti ini nah. Tapi kalau kita poin seperti ini, lebih nyaman untuk menulis. Jadi ingat, pertama kali saat kalian sudah nanti mengajar, apa yang harus kalian lakukan? Mengajarkan atau mengenalkan bagaimana cara yang kedua. Nah, coba betul-betul pinjam bangkunya. Ayo bantu ibu.
Nah, tadi siapa? Di sini. Maju lagi. Porsi. Coba Musya sini. Perhatikan di sini. Ini ada teman kamu akan mempraktekkan posisi duduk. Ini belum jadi guru loh ya. Nah, lihat. Posisi duduk dan menulis. Ayo. Bayangkan, posisi duduk yang baik dan benar saat menulis itu seperti apa? Coba, yang pertama coba musyawarahkan. Posisinya apa ini? Ini kalau lebih dari 1 jam tegal nggak? Posisi yang ketiga dulu deh. Yang kedua. Kok tidak seperti itu berapa lama? Yang bikin kita merasa pegal di bagian mana, coba? Dekat teman. Lalu yang ketiga, nah yang siapa sudah lihat bentuk tulang belakang kamu, kalau apa-apa kan seperti apa? Ternyata yang betul yang mana? Atau yang perempuan. Jadi perhatikan juga posisi duduk anak. Ya, dari pertama tadi mengenalkan bagaimana cara menulisnya seperti apa. Dan yang kedua adalah posisi duduk. Ingat posisi tulang belakang di sini. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini kalau tadi sudah memposisikan posisi duduk yang benar, cara menulisnya yang benar, untuk mengenalkan mereka, yaitu mereka jangan dulu dikasih tahu. Biasanya ada kendala ya, kesulitan. Ada beberapa peserta didik yang belum tahu itu huruf A, B, C. Kecuali memang dia tingkatnya sudah masuk ke TK dulu. Biasanya diperkenalkan. Tapi kadang ada orang tua di sekolah dasar yang langsung memasukkan anak ke sekolah. Jadi apa yang harus dikenalkan? Ingat tahap tadi dari umur 2 sampai 6 tahun mereka membuat kata garis secara beraturan, ada yang tidak beraturan. Nah, di sini Betul akan bagikan contoh, ya. Nanti bisa kalian bawa saat nanti kalian ini, dan kalian bisa bagikan kepada peserta didik bagaimana apa. Lihat poin yang pertama, latihan gerakan tangan. Yang kedua, menghubungkan tanda titik yang membentuk tulisan. Itu dulu yang kalian ajarkan tahap pertama. Paham ya? Jadi apa yang disuruh peserta didik? Disuruh untuk menghubungkan tanda titik yang menunjukkan bahwa itu pola huruf. Sampai sini bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Nah, perhatikan next. Ini yang tadi Betul bilang. Ada metode pembelajaran, ada 3 atau 4. Yang pertama adalah metode eja. Metode eja apa? Mengajarkan dari huruf dulu. Dari huruf dulu, kemudian menggabungkan huruf menjadi sebuah kata. Huruf itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, ya. Ini menjadi huruf lalu digabungkan menjadi suku kata. Suku kata. Ku tidak termasuk suku kata. Da itu suku kata, penggabungan dari huruf. Itu dinamakan suku kata. Kalau kata kuda, suku kata kuda. Tapi jangan dulu kalian mengenalkan kata yang seperti misalnya yang. Karena dari Muhammad ya, itu fasenya beda lagi. Tapi kalau untuk fase awal dijelaskannya adalah kata-kata yang tidak ada gandengannya. Misalnya pergi itu belum bisa, karena masih awal. Paham ya? Digabungkannya huruf, digabung huruf ketemu huruf dinamakan suku kata. Suku kata digabungkan suku kata menjadi kata. Ini namanya metode eja yang akan dikenalkan di kelas 1. Metode selanjutnya adalah metode suku kata atau metode kupas rangkai. Apa itu metode kupas rangkai?
Siswa diajarkan untuk mengupas kata menjadi suku kata. Itu juga masuk. Batu diuraikan menjadi suku kata, lalu diuraikan menjadi huruf seperti ini. Ini ketinggalan B-nya ya. Harusnya ada B-nya. Batu. Ini metode satunya lagi. Next. Metode global. Metode global ini kalimat yang ditambahkan dengan ada gambarnya. Ya, itu namanya metode global. Ya, ini karena butuh. Nah, ini dari kalimat. Tadi kita sudah belajar suku kata, dan sekarang kita membuat kalimat sederhana. Ini bola. Ini bola adalah masuk dari kalimat sederhana. Lalu dipisah menjadi apa? Kata, ya. Lalu dibagi menjadi suku kata dan diuraikan lagi menjadi huruf. Ini adalah metode global dengan posisi ditambahkan dengan media yang ada di kalimat sederhana itu. Paham? Oke. Lanjut. Metode terakhir. Metode struktural analitik sintaksis atau SAS. Metode ini mengupas kalimat dari kata ke suku kata, kemudian ke huruf sebaliknya. Jadi polanya menjadi 2 kali. Kalau tadi hanya pola 1 kali, yang terakhir metode SAS adalah polanya menjadi 2 kali. Tapi tetap menggunakan media gambar bola yang ada di samping. Oke ya. Finish. Penilaian dalam menulis permulaan. Di sini penilaian dalam menulis permulaan bisa menggunakan rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini mempunyai beberapa kriteria, yaitu aspek-aspek penilaian, kriteria, skor maksimal ataupun menggunakan skala dari 1 sampai 5. Dikatakan berhasil anak atau peserta didik bisa menulis nilainya dari sini, hitungan datanya dari sini, yaitu ada aspek ini, ada kriteria dan ada skor maksimal. Ini untuk penilaian. Sampai di sini untuk materi kita. Bagaimana? Bu Tutus buka sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Ayo. Oke, Musya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, Ya. kami kan sebagai calon seorang guru nantinya belum tahu tadi ditaruh di kelas mana, kelas rendah atau kelas tinggi. Dan sudah kita pelajari tadi kan kelas rendah. Dan untuk kelas tingginya kemampuan menulisnya itu apa saja Bu? Oke, untuk kemampuan menulis di kelas tinggi atau setelah menulis permulaan itu apa? Biasanya kalian lihat kalau ada soal-soal ujian ganda, ada membuat narasi atau suatu argumentasi, puisi, itu termasuk lanjutan dari keterampilan menulis lanjutan. Kalau tadi mekanik itu mereka hanya mengenalkan apa? Kata kalimat sederhana, ya kan, mengenalkan tanda titik, tanda tanda. Tapi kalau untuk menulis lanjutan itu sudah beda lagi. Mereka membuat sebuah narasi cerita atau membuat suatu argumentasi. Begitu ya? Oke? Oke. Berarti nanti ada tugas dari ibu. Kalian coba cari lagi permasalahan apa yang berhubungan dengan keterampilan menulis di kelas rendah. Kalau sudah, silakan dibuat makalah lalu diberikan kepada ibu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Bu Tutus cukupkan untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Bu Tutus tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Oke, Bu Tutus ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta